Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran cinta yang selanjutnya yang bisa kita ambil dari kisah cinta antara Khusro dan Shirin. Di situ kalau kita paham tentang alur ceritanya, di situ ada pelajaran yang menarik menurut saya, yaitu tentang tipe-tipe cinta. Lah ini mungkin nanti bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan. Mungkin ada di antara kita yang tipe-tipe cintanya itu seperti yang ada di kisah cinta Khusro Shirin. Lah kita gali itu, kita pelajari itu. Yang pertama itu ada tipe cintanya Khusro. Jadi tipe cintanya Khusro itu yang pertama ada cinta, terus kewajiban, perjuangan, dan akhirnya adalah kejatuhan di situ. Nah, kalau dalam ceritanya itu kan kisah cinta Khusro ini kepada Shirin itu adalah cinta yang diiringi dengan kewajiban-kewajiban dan harus diperjuangkan meskipun akhirnya adalah kejatuhan. Jadi bisa dirasakan seperti apa perjuangannya Khusro. Mulai dari awal dia sudah ingin sekali bertemu dengan Shirin, di situ ada halangan-halangan. Lalu setelah mereka ketemu pertama kalinya, Khusro harus kembali lagi ke kerajaan Persia karena dia punya kewajiban di situ sebagai raja Persia untuk menaklukkan orang yang mau berontak di situ. Lah sampai-sampai kan dia untuk memperjuangkan cintanya saja itu diawali dengan kerajaannya yang direbut oleh panglima perangnya di situ yang namanya Bahram. Lah tapi dia tidak pernah merasa menyerah di situ dan dia tetap memperjuangkan cintanya sampai dia lari ke Armenia. Terus di sana dia bertemu dengan Shirin. Setelah itu dia kembali lagi untuk merebut kerajaannya demi orang yang dicintainya. Jadi perjuangannya itu sangat berat sekali, pontang-panting sejak awal ketika dia itu mencintai Shirin lewat ceritanya Sapur. Nah, berhubung dia ini kan seorang pangeran dari Persia dan nanti diangkat menjadi raja. Lah cintanya itu tabrakan dengan kewajiban yang harus dia jalankan. Makanya cintanya Khusro ini adalah cinta yang penuh dengan perjuangan. Bahkan di ceritanya itu kan dia sampai membuat trik-trik, strategi-strategi untuk melakukan kecurangan terhadap Farhad. Demi apa? Demi tidak kehilangan Shirin di situ. Tapi di akhir kisahnya dia tetap saja kejatuhan. Ketika dia sudah bersatu dengan Shirin, ternyata tanpa disangka dia dibunuh sendiri oleh anaknya yang bernama Shirvih di situ. Jadi mungkin ini bisa kita amati. Mungkin dari teman-teman ada situasinya yang seperti ini. Jadi misal kok teman-teman mempunyai rasa suka pada seseorang, rasa sayang, cinta, terus kok tabrakan dengan kewajiban, misal tabrakan dengan tugas, terus tabrakan dengan kewajiban yang harus dilakukan, mungkin tabrakan dengan hal-hal yang berhubungan dengan orang tua, orang sekitar. Lah tapi di situ poinnya adalah cinta harus tetap diperjuangkan. Kalau memang itu teman-teman yakin benar-benar itu cinta, ya harus diperjuangkan. Yang penting di situ ada nilai perjuangannya. Tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban di situ. Lah itulah yang dialami Khusro. Sampai-sampai dia karena memenuhi kewajibannya, dia menikahi Maryam karena pada saat itu dia dibantu oleh kerajaan Romawi. Lah betapa dia itu ingin bersatu dengan Shirin saja, halangannya itu banyak sekali di situ. Nah terus
tipe cinta yang kedua ini tipe cintanya Shirin. Jadi tipe cintanya Shirin itu diawali dengan cinta, terus kesetiaan, kekecewaan, dan berakhirnya dengan kesedihan. Jadi kalau tipe cintanya Shirin adalah cinta yang ditaburi dengan rasa kesetiaan di situ. Bahkan dalam ceritanya itu kan diceritakan bagaimana setianya Shirin pada Khosrow. Dia menunggu Khosrow dari awal dia itu jatuh cinta pada Khosrow, hanya melihat lukisannya sampai saat itu dia ketemu di hutan. Tapi setelah itu dia berpisah lagi. Dan kabar yang paling menyakitkan hati Shirin adalah ketika Khosrow menikah dengan orang lain. Lah tapi di situ Shirin tetap setia menunggu Khosrow. Walaupun Khosrow sudah menikah, tapi dia tetap cinta pada Shirin. Dan diceritakan itu kan ketika istrinya Khosrow meninggal, kan Khosrow itu semula sifatnya agak curang memang ketika dia mencurangi Farhad, dan situ Shirin kecewa luar biasa. Tapi dari sikap Shirin kita bisa belajar bahwa dia adalah wanita yang sangat kuat. Dia tetap setia menunggu sampai Khosrow itu benar-benar sadar dan kembali ke jalan yang benar di situ. Nah, ini kalau menurut saya adalah cinta yang dipenuhi dengan rasa kesetiaan yang tulus dari Shirin. Tapi memang tetap hasilnya adalah kekecewaan dan kesedihan. Di awal-awal cerita kan diceritakan, misalnya dia itu tidak berhasil untuk bertemu Khosrow. Dia juga kecewa ketika ditakdirkan bertemu Khosrow ketika di hutan, tapi Khosrow harus menjalankan kewajibannya, harus merebut kembali tahta kerajaannya. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika Khosrow menikah dengan orang lain, yaitu wanita yang bernama Maryam. Lah ketika istrinya Khosrow meninggal, Khosrow malah tidak peduli dengan Shirin. Karena mungkin di situ Shirin kecewa, tapi Khosrow malah tidak menyadari kesalahannya. Dan di situ Khosrow malah menjadi orang yang berubah di situ sikapnya. Jadi ketika Khosrow ingin melamar Shirin, tapi Shirin masih kecewa, dan Khosrow malah sifatnya berubah. Dia malah bersenang-senang dengan wanita lain. Jadi isinya cinta dari Shirin itu adalah kekecewaan, dan pasti ujungnya adalah kesedihan. Dan memang diceritanya mereka berdua memang bersatu, antara Shirin dan Khosrow di akhir ceritanya itu kan bersatu. Tapi itu juga berkat jasa dari Sisapur, sahabatnya Khosrow. Jadi mereka bersatu, sudah saling memaafkan. Tapi di sisi lain persatuan itu tidak bertahan lama, karena tanpa disangka Khosrow pun meninggal dan dibunuh oleh anaknya sendiri. Jadi Shirin mengalami kenyataan-kenyataan yang pahit, di mana Khosrow kan dibunuh oleh putranya sendiri. Jadi memang cinta yang dipenuhi rasa kekecewaan, kesedihan. Tapi yang hebat di situ adalah rasa dari kesetiaan si Shirin untuk menunggu Khosrow. Lah mungkin ini di situasi hidupnya teman-teman ada yang seperti itu. Mungkin kok kita pernah jatuh cinta pada orang lain, terus ada halangan-halangan. Nah di situ yang kita bisa ambil pelajaran adalah kita setia enggak dengan orang yang kita cintai. Kalau kita setia, cinta kita tulus, pasti ada jalannya untuk bersatu di situ. Jadi ini adalah pelajaran yang luar biasa, bahwa dalam hubungan rasa kesetiaan ini adalah mutlak. Dan rasa kesetiaan ini akan muncul seiring berkembangnya dengan waktu. Lah itu kan yang dialami Shirin kan, sebelum dia bertemu, dia menggebu-gebu ingin ketemu. Terus setelah ketemu rasanya semakin besar, rasa cintanya, rasa sayangnya, rasa kesetiaannya kepada Khosrow. Dan memang konsekuensi cinta
pasti ada yang namanya rasa kecewa dan kesedihan. Tinggal tergantung kita kuat atau tidak menjalani itu. Terus tipe cinta yang terakhir, yang ketiga, itu adalah tipe cinta dari Farhad. Jadi ada lagi tipe cinta yang ketiga di kisah ini, itu adalah cintanya Farhad. Kan di kisah Khosrow Shirin ini ada tokoh ketiga, yaitu namanya Farhad. Dan ini karakter Farhad ini disukai banyak orang. Jadi cintanya Farhad tidak kalah kalau dibandingkan dengan cintanya Shirin ataupun Khosrow. Jadi cintanya Farhad itu diawali dengan rasa cinta yang tulus, terus harapan, kesepian, dan berujung pengorbanan. Jadi kalau di ceritanya itu kan Farhad ini kan hanya seorang pemahat bangunan atau tukang bangunan kalau sekarang. Lah dia jatuh cinta pada seorang ratu dari Armenia. Lah dia itu cintanya dipenuhi dengan harapan-harapan, berharap cintanya itu akan dibalas oleh Shirin, berharap pada akhirnya bisa bersatu. Tapi cintanya Farhad ini dipenuhi dengan kesepian, karena dia merasa dia bukan levelnya Shirin. Wong Shirin itu ratu, lah dia hanya pembuat bangunan, arsitek. Dia hanya pekerja biasa yang dihadapkan dengan seorang ratu. Makanya dia kesepian dalam cintanya, menikmati rasa cintanya sendirian. Dia tidak tahu apakah Shirin ini membalas cintanya atau tidak. Tapi isyarat yang diberikan Shirin yang bisa diartikan cinta sebagai rasa cinta oleh Farhad. Jadi misal ketika Farhad berhasil membangun saluran irigasi susu dari gunung ke kota, itu kan Shirin memberi hadiah anting-anting. Lah di situ isyarat-isyarat yang diberi oleh Shirin seperti hadiah anting-anting, sebuah ucapan terima kasih, keramahannya Shirin. Lah itu diartikan cinta oleh Farhad. Jadi dia itu berharap Shirin membalas perasaannya, tapi dia tidak tahu. Karena dia sadar diri, dia hanya seorang arsitek, tukang pembuat bangunan, dan Shirin adalah ratu besar di Armenia. Nah, disitulah cintanya itu dalam kesepian dan akhirnya berbuah mengorbankan seluruh jiwanya untuk orang yang dicintainya. Kan itu perjuangannya Farhad, mulai dari dia membuat saluran susu domba dari gunung ke kota hanya untuk Shirin, untuk keperluan Shirin sehari-hari. Terus dia disuruh Khosrow misalnya membangun terowongan dari gunung Bistun ke kerajaan Persia. Nah itu kan pelajaran perjuangan dan pengorbanan cinta yang dilakukan Farhad demi orang yang dicintainya. Makanya di sini karakter Farhad itu sangat disukai oleh banyak orang karena dia memperjuangkan cintanya. Lah mungkin ini ada di kehidupan kita, mungkin ada tipe cinta dari teman-teman seperti Farhad, dimana memiliki rasa kepada orang lain, terus mempunyai harapan, tapi tidak tahu apakah orang yang kita cintai itu juga memiliki rasa yang sama kepada kita. Nah ini bisa kita jadi pelajaran, tapi pelajaran yang paling penting di sini adalah sebuah pengorbanan. Jadi ketika kita cinta pada seseorang, kita harus berkorban. Jadi jangan hanya asal ngomong saja. Kita harus membuktikan rasa cinta kita dengan tindakan kita. Nah itulah tipe-tipe cinta yang ada di kisah cinta Khosrow dan Shirin.